Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Puluhan warga dan petugas pemerintah desa Kediri, Kabupaten Lombok Tengah menggelar sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan di puluhan lokasi tempat ibadah sebagai langkah antisipasi mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Seorang wanita kembali diciduk kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat karena teridentifikasi menyebarkan berita bohong tentang virus corona yang telah menyebar luas di akun media sosial miliknya. Berangkat dari keprihatinan menipisnya stok masker di pasaran, sejumlah warga difabel di Kota Mataram berinisiatif memproduksi masker berbahan kain yang diharapkan bisa mencukupi stok masker untuk masyarakat. Bersama saya Hulda Rematia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan warga dan petugas pemerintah desa Kediri, Kabupaten Lombok Tengah menggelar sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan di puluhan lokasi tempat ibadah sebagai langkah antisipasi mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Selain melakukan sterilisasi, Pemdes juga mengajak warga untuk membersihkan lingkungan sebagai salah satu upaya menangkal berkembang biaknya penyakit di musim pancaroba. Pasca beredarnya informasi kasus warga positif COVID-19 di NTB, langkah antisipasi terus digencarkan warga masyarakat dengan melakukan langkah sterilisasi di sejumlah objek vital di wilayah mereka masing-masing. Seperti yang dilakukan warga dan pemuda Karang Taruna bersama pemerintah desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat yang melakukan penyemprotan disinfektan di puluhan tempat ibadah yang menjadi salah satu objek vital pertemuan warga masyarakat. Dalam giat tersebut, sedikitnya 33 lokasi tempat ibadah disasar untuk dilakukan sterilisasi sekaligus melakukan bersih-bersih lingkungan sekitar lokasi untuk mengajak warga menerapkan hidup sehat di musim pancaroba saat ini. Selain menyasar puluhan tempat ibadah, warga juga melakukan sterilisasi di areal kantor desa, PAUD, posyandu, dan ruang publik seperti permukiman warga untuk memutus perkembangan virus dan bibit penyakit. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah desa di dalam mengamankan masyarakat saya, khususnya masyarakat desa Kediri Indo. Pada hari ini tanggal 24 Maret, kita membuat program penyemprotan disinfektan ke seluruh tempat-tempat ibadah yang ada di desa Kediri Indo. Sebagai gerakan kepedulian bersama, pihak desa juga mengajarkan warga untuk membuat cairan disinfektan menggunakan bahan yang mudah agar para warga bisa secara mandiri melakukan upaya sterilisasi di rumah dan di lingkungan tempat tinggalnya secara berkala. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Puluhan tim gabungan Palang Merah Indonesia bersama TNI Polri menggelar sterilisasi dengan melakukan penyemprotan desinfektan di sejumlah perkantoran dan fasilitas umum warga masyarakat di Kota Sumbawa Besar. Selain penyemprotan, petugas juga melakukan sosialisasi untuk mengedukasi warga tata cara mengantisipasi risiko penyebaran virus corona secara mandiri. Pasca hasil temuan terbaru adanya pasien positif COVID-19 di Nusa Tenggara Barat, langkah antisipasi terus dilakukan semua pihak di berbagai wilayah untuk mengurangi resiko penyebaran. Di Kabupaten Sumbawa, warga masyarakat bersama petugas PMI dan tim gabungan TNI Polri turun serentak untuk melakukan upaya sterilisasi perkantoran dan juga objek vital di seluruh kota Sumbawa Besar. Tak hanya menyasar perkantoran, petugas gabungan juga melakukan sterilisasi di rumah ibadah seperti masjid, gereja, vihara dan pura serta sekolah dan juga fasilitas umum lainnya yang biasa menjadi tempat berkumpul warga. Selain melakukan sterilisasi, petugas juga melakukan langkah sosialisasi dengan memberikan edukasi tentang cara pencegahan penyebaran virus corona bagi masyarakat secara mandiri dan mendapat apresiasi positif dari warga. Selanjutnya kita bergerak ke fasilitas publik ya seperti masjid dan musola, kemudian gereja, pura dan mungkin juga termasuk sekolah-sekolah nantinya. Dan kita akan lihat permintaannya seperti apa. Guru pengurus seluruh jamaah di Masjid Nurul Hikmah mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI ataupun yang fasilitasi saat terjadinya. Terima kasih. Langkah pencegahan dengan melakukan sterilisasi dan sosialisasi secara berkala akan terus dilakukan para relawan bersama pemerintah daerah setempat untuk mengedukasi dan menjaga kenyamanan warga dalam menghadapi COVID-19 yang mewabah saat ini.
Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka mengantisipasi resiko penularan wabah COVID-19, pihak Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Selong Kabupaten Lombok Timur menyetop jadwal berkunjung warga binaan selama 2 minggu ke depan. Meski meniadakan jam kunjung, namun warga binaan tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga melalui fasilitas video call yang disiapkan petugas lapas. Beginilah raut wajah gembira para warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Selong Kabupaten Lombok Timur ketika saat berkomunikasi dengan anggota keluarganya meskipun hanya melalui aplikasi video call yang disiapkan pihak lapas. Pasca merebaknya kasus COVID-19, untuk sementara waktu pihak lapas sendiri meniadakan jam besuk warga binaan selama 14 hari ke depan sebagai langkah antisipasi menjaga kondisi lapas tetap kondusif. Namun, meski meniadakan jam kunjungan, pihak lapas tetap memberikan pelayanan untuk membolehkan pihak keluarga menitipkan makanan atau kebutuhan lainnya yang difasilitasi pihak lapas. Selain meniadakan jam kunjung, pihak lapas juga menghentikan sementara aktivitas warga binaan di dalam lapas yang mengundang kerumunan yang lebih fokus pada kegiatan kebersihan dan menjaga lingkungan dalam lapas. Untuk sementara dari tanggal 21 Maret dari Sabtu kemarin untuk kunjungan kita stop dan kita ganti dengan layanan video call. Sudah ditempelkan pengumuman untuk para PDP menghubungi keluarganya masing-masing untuk mengadakan kunjungan online. Jadi tanggapan kami sangat-sangat apresiasi dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Langkah penutupan jam kunjung bagi warga binaan dan juga pemantauan ketat aktivitas keluar masuk Lembaga Permasyarakatan dilakukan petugas selama 2 pekan mendatang sesuai dengan kebijakan bersama pemerintah daerah yang menetapkan status siaga darurat penanggulangan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Untuk mengisi waktu libur sekolah formal yang ditetapkan pemerintah daerah, ratusan santri pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah tetap melakukan kegiatan keagamaan di lingkungan pondok. Sebagai upaya antisipasi, pihak pondok mengeluarkan aturan memperketat aktivitas santri keluar pondok serta tidak diperbolehkan menerima tamu untuk sementara waktu. Meski pemerintah daerah sudah mengeluarkan instruksi untuk meliburkan para siswa, namun sejumlah lembaga pendidikan seperti pondok pesantren memilih tetap mengisi waktu libur formal sekolah santri dengan kegiatan keagamaan. Seperti di Pondok Pesantren Saadatul Rain, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah misalnya, memilih tetap mengakomodir para santri untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat di dalam pondok. Sebagai kegiatan mengisi hari libur, ratusan santri diharuskan pihak lembaga untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti mengaji dan belajar tentang hukum Islam sebagai kegiatan tambahan di luar jam sekolah biasanya. Langkah tersebut dinilai efektif untuk mengisi hari libur mereka dengan kegiatan bermanfaat agar para santri tidak bermain dan keluar masuk pondok tanpa terpantau. Selama masa libur sekolah, pihak pondok juga memperketat pengawasan aktivitas keluar masuk para santri dan melarang mereka menerima tamu sebagai langkah antisipasi meminimalisir resiko COVID-19 yang ramai saat ini. Ya, saya liburkan anak-anak sekolah itu saya liburkan. Cuman di asrama saya isolasi anak-anak ini daripada dia pulang nanti kejangkitnya di sana. Mumpung di sini kami sudah join dengan rumah sakit yang di sini, Cahaya Medika. Kami join setiap ada gejala, panas, batuk, selesma, kami langsung membawanya. Pihak Ponpes menghimbau kepada orang tua santri untuk tidak khawatir dengan keadaan anak mereka, karena Ponpes akan melakukan yang terbaik untuk para santrinya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Rahmatia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Puluhan warga dan petugas pemerintah desa Kediri, Kabupaten Lombok Tengah menggelar sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan di puluhan lokasi tempat ibadah sebagai langkah antisipasi mengurangi resiko penyebaran COVID-19.
Seorang wanita kembali diciduk kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat karena teridentifikasi menyebarkan berita bohong tentang virus corona yang telah menyebar luas di akun media sosial miliknya. Berangkat dari keprihatinan menipisnya stok masker di pasaran, sejumlah warga di Pabel di Kota Mataram berinisiatif memproduksi masker berbahan kain yang diharapkan bisa mencukupi stok masker untuk masyarakat. Seorang wanita kembali diciduk kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat karena teridentifikasi menyebarkan berita bohong tentang virus corona yang telah menyebar luas di akun media sosial miliknya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 1 unit HP dan SIM card yang digunakan pelaku mengunggah informasi hoax tersebut. Seorang wanita berinisial SA alias Dewi, 22 tahun asal Kecamatan Jana Pria, Kabupaten Lombok Tengah, diamankan tim cyber di Reskrimus Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga menyebarkan informasi hoax di akun media sosial miliknya. Penangkapan pelaku berdasarkan hasil penelusuran petugas tentang sebagian informasi hoax tentang COVID-19 di Nusa Tenggara Barat yang dilaporkan warga masyarakat karena meresahkan. Di akun media sosialnya yang diberi nama Dewi Cibicabi, SA alias Dewi mengunggah informasi orang lain yang mengatakan sebaran virus corona sudah meluas dan masuk wilayah Montong Gamang, tak jauh dari tempat tinggalnya yang sontak menimbulkan kegaduhan di media sosial. Kepada petugas, pelaku mengakui perbuatannya menyebar informasi tersebut tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak terkait dan melakukan karena kesal dirinya tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Ini tersangka bernama SA alias Dewi. Jadi pada hari Selasa tersebut, tersangka ini membuka Facebooknya dan mendapatkan postingan bahwa di akun Facebooknya kalau ada virus corona sudah masuk Montong Gamang. Kemudian postingan tersebut langsung diunggah di Facebook miliknya. Atas perbuatannya, SA alias Dewi menyatakan meminta maaf setulusnya kepada seluruh warga masyarakat atas tindakannya memposting informasi yang tidak benar dan telah meresahkan warga. Memang yakin itu sebelah benar infonya. Saya juga baca di status orang teman saya. Facebook. Karena perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 tentang penyebarluasan informasi bohong dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Dua pemuda pelaku jambret di wilayah hukum Polres Lombok Timur diamankan petugas setelah sebelumnya diringkus warga masyarakat yang menggagalkan aksinya usai beraksi. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita kendaraan roda 2 milik pelaku dan gelang emas milik korban sebagai barang bukti. Seakan tak kenal waktu, dua orang pemuda masing-masing S alias D 28 tahun dan JP 20 tahun asal Gubuk Pande Desa Korleko, Labuan Haji diamankan aparat kepolisian Polres Lombok Timur pasca melakukan jambret. Kedua pelaku diamankan petugas setelah sebelumnya berhasil diringkus warga masyarakat pasca beraksi menjambret sebuah gelang emas milik ibu-ibu yang tengah melintas di jalan wilayah Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Saat itu korban berteriak minta tolong saat mengetahui gelang miliknya dijambret dua orang pemuda yang memepetnya menggunakan kendaraan roda 2. Mendengar teriakan korban, warga kemudian langsung mengejar pelaku dan akhirnya berhasil diamankan setelah menabrak sebuah kendaraan pick-up hingga keduanya terjatuh. Dari tangan keduanya, petugas menyita kendaraan roda 2, gelang emas milik korban, dan senjata tajam sebagai barang bukti. Dalam hal ini, pelaku memang bersifat mobiling. Pelaku melakukan tindak pidananya khusus wilayah Lombok Timur di seluruh kecamatan Lombok Timur. Itu teridentifikasi bahwa memang pelaku selama ini yang kami cari berdasarkan hasil informasi maupun hasil rekaman CCTV yang sempat terjadi di wilayah Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Akibat perbuatannya, kedua pelaku saat ini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 365 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan.
Sebagai upaya meminimalisir resiko penyebaran COVID-19, Kepolisian Resort Lombok Tengah menghentikan layanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian SKCK sampai batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan pelayanan publik tersebut dilakukan merujuk pada edaran Mabes Polri dan regulasi pemerintah daerah dalam masa siaga darurat penanggulangan COVID-19 2 pekan mendatang. Terhitung sejak awal pekan ini, pelayanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara reguler di kantor Polres Lombok Tengah untuk sementara waktu dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sebagaimana himbauan Mabes Polri, sebagai langkah antisipasi meminimalisir resiko penyebaran COVID-19, seluruh pelayanan publik seperti pembuatan SKCK dan juga pelayanan SIM untuk sementara waktu juga dihentikan. Sebagai gantinya, proses pelayanan pembuatan SKCK saat ini masih akan diinisiasi menggunakan pelayanan online dan sifatnya terbatas untuk kebutuhan mendadak karena masih menunggu petunjuk dan regulasi dari pusat. Penutupan pelayanan pembuatan SKCK itu dilakukan sesuai dengan surat edaran dari Mabes Polri tentang langkah antisipasi pengurangan resiko penularan COVID-19 dan juga mengacu pada regulasi penetapan siaga darurat penanganan COVID-19 di NTB yang dikeluarkan pemerintah daerah. Nanti sementara pelayanan secara fisik ditutup dulu, nanti mungkin mekanismenya kita carikan solusi lebih lanjut. Karena sekarang lagi persiapan untuk penerima. Polri. Iya. Sementara ini kita nanti menunggu petunjuk lebih detail dari pusat bagaimana kebijaksanaannya terkait masalah rekrutmen, terus masalah juga keperluan-keperluan yang lain. Untuk sementara waktu, pelayanan publik di kantor Kepolisian Resort Lombok Tengah dihentikan sementara hingga 2 pekan mendatang sembari menunggu instruksi dan regulasi penentuan bentuk layanan dari Mabes Polri sesuai dengan kondisi yang ada. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia bersama PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar aksi pembagian ratusan masker gratis dan sabun antiseptik untuk warga Kota Mataram Rabu siang. Selain mengedukasi warga agar disiplin menggunakan masker, langkah tersebut juga untuk membantu masyarakat di tengah kelangkaan masker dan antiseptik saat ini. Sebanyak 750 masker dan 3 dus sabun antiseptik dibagikan secara gratis oleh puluhan warga yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di sejumlah di 2 titik utama Jalan Kota Mataram Rabu siang. Proses pembagian ratusan masker dan sabun antiseptik dilakukan perkumpulan pedagang kaki lima dengan membagikan kepada seluruh warga yang berada di sekitar lokasi dan juga para pengguna jalan yang kebetulan melintasi wilayah tersebut. Adapun masker yang dibagikan merupakan masker reguler berbahan dasar kain yang diproduksi langsung oleh masyarakat setempat serta sabun antiseptik yang merupakan hasil urunan para donatur dan juga kelompok pedagang yang sengaja dibagikan sebagai gerakan moral di tengah kelangkaan masker saat ini. Selain mengedukasi warga agar disiplin mengenakan masker demi kesehatan, langkah tersebut juga sengaja digelar pihak asosiasi untuk mengajak semua pihak peduli pada kondisi masyarakat yang saat ini mengalami kelangkaan masker dan juga ketersediaan antiseptik di pasaran. Memanfaatkan rakyat kecil, gitu ya, pedagang tukang jahit, ini bisa tinggal beli kain buat masker, ini bisa dicuci. Jadi ini insya Allah bisa bermanfaat untuk masyarakat. Gerakan bagi-bagi masker gratis ini mendapat respon positif warga masyarakat yang merasa terbantu di tengah susahnya mereka mendapatkan masker dan juga antiseptik saat ini. Alhamdulillah, Asosiasi Pedagang Kaki Lima turut tergerak dengan adanya musibah yang kita katakan musibah ya, yang sekarang melanda seluruh dunia dan terutama di masyarakat NTB yang ada di antara saudara kita, warga kita yang positif terkena corona dan dengan ini mereka langsung tergerak untuk membagikan, berpartisipasi dengan memberikan masker dan sabun agar bisa dimanfaatkan. Sebagai gerakan sosial di masa keprihatinan menyikapi penyebaran COVID-19 saat ini, para relawan dan perkumpulan pedagang kaki lima menargetkan akan membagikan sekitar 10.000 masker susulan yang akan dilakukan di sejumlah lokasi di Kota Mataram dan daerah lainnya. Dari Kota Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan.
Puluhan warga dan petugas pemerintah desa Kediri, Kabupaten Lombok Tengah menggelar sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan di puluhan lokasi tempat ibadah sebagai langkah antisipasi mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Seorang wanita kembali diciduk kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat karena teridentifikasi menyebarkan berita bohong tentang virus corona yang telah menyebar luas di akun media sosial miliknya. Berangkat dari keprihatinan menipisnya stok masker di pasaran, sejumlah warga difabel di Kota Mataram berinisiatif memproduksi masker berbahan kain yang diharapkan bisa mencukupi stok masker untuk masyarakat. Berangkat dari keprihatinan menipisnya stok masker di pasaran, sejumlah warga difabel di Kota Mataram berinisiatif memproduksi masker berbahan kain yang diharapkan bisa mencukupi stok masker untuk masyarakat. Selain mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan mengenakan masker, langkah para kaum difabel tersebut berisi pesan mengajak semua pihak berkreasi membuat masker di tengah mahalnya harga masker saat ini. Beginilah aktivitas puluhan penyandang disabilitas Kota Mataram yang berkreasi membuat masker berbahan kain yang telah mulai dilakukan sejak bulan Februari lalu pada saat awal merebaknya virus COVID-19 di sejumlah negara. Proses pembuatan masker para difabel ini berbahan baku kain perca halus berbagai motif yang didesain sesuai dengan standar pembuatan masker pada umumnya dengan ditambahkan spons sebagai saringan udara di bagian dalamnya. Ide awal pembuatan masker ini dilakukan para penjahit difabel untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga serta komunitas yang tidak bisa mendapatkan masker karena terjadi kelangkaan dan harganya yang mahal tidak terjangkau. Kini setiap harinya para warga komunitas bisa menghasilkan sedikitnya 50 hingga 70 masker per harinya yang dikerjakan oleh 6 hingga 8 orang tenaga relawan yang bertugas menjahit masker. Karena terbuat dari kain dan bahan mudah kering, masker buatan para difabel ini cukup aman dan lebih tahan lama karena bisa dicuci dan bisa digunakan berkali-kali. Tak hanya bertujuan mengajak masyarakat untuk hidup sehat, pembuatan masker berbahan kain tersebut juga ditujukan untuk mengajak semua pihak, mulai pemerintah dan masyarakat yang bisa menjahit untuk berkreasi membuat masker sebagai upaya mencukupi kebutuhan masyarakat saat ini. Sudah bisa memproduksi sekitar 1.500 masker yang sudah tersebar, itu lebih dari 1.000-an masker sudah kita sebarkan. Ini masih sisanya saja, yang sisanya sudah kita sebarkan. Ada yang kita berikan gratis, ada yang kita jual. Yang gratis itu untuk siapa? Biasanya untuk orang miskin, sakit, cacat, itu kita berikan. Harapannya semoga teman-teman, khususnya yang difabel dulu ya, teman-teman difabel kan banyak yang penjahit, supaya mereka juga bisa memproduksi masker sendiri. Masker karya difabel ini awalnya tidak untuk tujuan bisnis, namun karena belakangan banyak yang melirik dan memesannya, tujuan komunitas pun bersedia untuk menyebarluaskan hasil kreasi mereka dengan mengganti biaya produksi sebesar Rp10.000 hingga Rp25.000 saja per maskernya. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Ribuan umat Hindu di Kota Mataram merayakan Hari Raya Nyepi dengan melaksanakan catur berata penyepian dalam suasana tenang dan hikmat. Pada perayaan tahun ini, sejumlah tradisi warga menjelang Nyepi tidak dilaksanakan di Kota Mataram, mematuhi regulasi pemerintah daerah dalam masa siaga darurat penanggulangan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Sepi dan lengang, itulah suasana yang tergambar dari sejumlah lokasi perkampungan umat Hindu di Kota Mataram yang pada hari Rabu merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Tahun Caka 1942. Tepat pada perayaan Nyepi, seluruh umat Hindu di Kota Mataram serentak melaksanakan catur berata penyepian dengan berdiam diri di rumah dengan menghindari 4 pantangan yang tidak boleh dilakukan. Amati geni tidak menyalakan api, amati karya tidak bekerja, amati lelungan tidak bepergian, dan amati lelangguan tidak berpesta atau membuat keramaian sebagai sarana warga melakukan introspeksi diri selama 24 jam lamanya. Meski pada tahun ini perayaan Nyepi tidak diwarnai dengan sejumlah tradisi tahunan warga seperti pawai ogoh-ogoh dan perang api, namun tidak mengurangi kehidmatan warga merayakan Nyepi. Untuk menjaga kondusivitas warga yang tengah melaksanakan tapa berata penyepian, seluruh ruas jalan perkampungan ditutup untuk sementara waktu dan dijaga para pecalang adat desa atau banjar setempat. Semoga
semoga di hari penyepian ini bagaimana virus itu supaya hilang lah. Harapan kita semua dengan penyepian ini mengurangi untuk kontak langsung bersama warga atau orang, dah begitu bahasanya. Jadi kita turut bersama pemerintah ya, tentunya himbauan pemerintah yang kita laksanakan sekarang ini. Letak bagusnya di sini penyepian ini mungkin itu untuk membatasi virus corona, tentunya sama warga bisa meminimalisir. Itulah tujuannya. Guna menjaga kenyamanan warga masyarakat yang tengah melaksanakan nyepi, pemerintah daerah menghimbau warga masyarakat agar tidak berlalu lalang di lingkungan umat Hindu di sejumlah wilayah untuk menjaga kekhidmatan warga dalam melakukan tapa berata penyepian. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Tradisi balap tidak hanya untuk hewan kuda atau sapi. Warga desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tradisi unik, yakni balapan ayam jago yang dalam bahasa setempat disebut sampo ayam. Selain sebagai tradisi turun-temurun, lomba sampo ayam juga menjadi hiburan warga saat musim panen tiba yang hingga kini masih dipertahankan dan pastinya Indonesia punya. Selain kaya dengan objek wisata yang indah, Kabupaten Sumbawa Barat juga dikenal kaya akan ragam tradisi. Salah satunya bernama sampo ayam atau tradisi adu balapan ayam jago berpasangan yang hingga kini masih dilestarikan warga. Berbeda dengan tradisi balapan yang menggunakan hewan kerbau atau sapi, dalam tradisi ini hewan yang digunakan adalah sepasang ayam jago yang dipacu berlari dengan dipandu seorang joki melewati lintasan sepanjang 200 meter. Sebelum mengikuti lomba, ayam yang akan mengikuti dipasangi kayu noga di kedua pundaknya yang terbuat dari daun lontar dengan hiasan benang warna-warni sebagai ornamen hiasan, kemudian ditambah dengan bambu pengikat pada kedua leher ayam agar bisa berlari beriringan. Aturan dalam tradisi ini, sepasang ayam jago milik peserta harus bisa berlari dengan dipandu sang joki hingga menyentuh dan melalui sebuah tiang saka yang diletakkan di tengah garis finish. Meski terlihat sederhana, namun tidak mudah mengendalikan ayam untuk berlari melintasi tiang, karena kebanyakan ayam peserta gagal melintasi garis finish dan malah berbalik arah karena takut oleh ramai dan riuhnya penonton. Untuk sepasang ayam pemenang yang sukses melintasi garis finish serta kompak berlari bersama sang joki, biasanya harganya segera melejit menjadi jutaan rupiah per pasangnya dan menjadi rebutan para pecinta ayam jago. Selain sebagai upaya menjaga tradisi turun-temurun, permainan yang dulunya merupakan hiburan pertama musim panen tiba kini tetap dilestarikan sekaligus sebagai sarana silaturahmi warga desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, tradisi ini hanya ada di Pulau Sumbawa ya, dan pastinya Indonesia punya. Sebenarnya ini sudah diwariskan secara turun-temurun, sudah cukup lama. Dan ini menjadi identitas kami di Sumbawa bagian barat karena jujur ini tidak semua Sumbawa ada. Sumbawa bagian timur tidak ada, hanya di Sumbawa bagian barat saja yang ada. Mulai dari hutan Kecamatan Sumbawa sampai dengan Sumbawa. Ini sudah diwariskan secara turun-temurun. Kalau dulu kan sejarahnya sampo ayam ini hanya permainan rakyat saja. Jadi ketika
masyarakat butuh hiburan dan ini hiburan saat yang lalu ya. Sebagai tradisi unik dan telah ada sejak zaman dahulu, warga masyarakat desa tetap melestarikan tradisi ini sebagai salah satu event untuk mendukung agenda pariwisata di Pulau Sumbawa agar ramai dikunjungi wisatawan. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Sisi timur Pulau Lombok tak kalah indah dan kaya dengan destinasi wisata alami dan natural. Salah satunya bernama Air Terjun Jeruk Manis yang berlokasi di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Meski berada di kaki Rinjani dan jauh dari keramaian, namun eksotisme kawasan yang dikelilingi hutan yang hijau dan rimbun membuat kawasan ini menjadi salah satu favorit berkunjung para wisatawan lokal dan mancanegara. Inilah Air Terjun Jeruk Manis, sebuah destinasi tersembunyi yang berlokasi di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang belakangan banyak dikenal warga masyarakat dan wisatawan karena keelokan kawasan yang sejuk. Untuk mencapai ke air terjun yang satu ini, para pengunjung harus melewati jalan setapak sepanjang 1,5 km melalui rimbunnya hutan alam yang tertata apik di setiap sudutnya. Selain jauh dari hiruk-pikuk kota dan keramaian, indahnya kawasan ini bisa menjadi alternatif berkunjung Anda untuk mengusir penat dan merefresh pikiran agar kembali tenang. Meski panorama sekeliling dan penataan kawasannya yang belum tertata dan dikelola layaknya kawasan wisata kebanyakan, namun eksotisme kawasan Air Terjun Jeruk Manis selama ini selalu ramai dikunjungi karena menyimpan panorama air terjun yang eksotis dan juga menenangkan. Nah, eksotisme air terjun Jeruk Manis ini hanya ada di Pulau Lombok dan tentunya sangat Indonesia punya ya. Setelah kesini, suasananya seperti apa sih tempat wisatanya? Kalau di sini sangat menyenangkan, sangat cocok untuk liburan, untuk jalan-jalan, ya apa ya? Kita di sini banyak mengetahui banyak hal. Setelah kesana gimana rasanya? Ya memang capek lah, tapi setelah sampai di sana semua terbayar dengan pemandangannya yang indah. Ya masih lumayan bagus juga. Sederhana gitu ya? Ya sederhana. Nah, jika Anda pecinta kawasan alami dan natural untuk berlibur, pesona kawasan Air Terjun Jeruk Manis di Kabupaten Lombok Timur ini layak untuk Anda kunjungi bersama kolega dan keluarga Anda. Sekian dulu ya penjelajahan kita. Saksikan penjelajahan berikutnya di program Indonesia Punya. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hulda Ramatia beserta segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.